Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, ini siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak, Sylvester? Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot. Hal-hal gini nih, Audrey nih, yang bikin yang tidak ada menjadi ada karena budaya penjilat tadi. Karena budaya penjilat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa hari yang lalu itu heboh tentang maklumat atau himbauan yang dikeluarkan oleh para purnawirawan ya. Salah satunya yang paling disorot tentu saja adalah Pak Tris Sutrisno, yaitu mantan wakil presiden Indonesia. Dan setelah itu ada hal-hal yang sangat menarik di mana hal ini menjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung dan juga ada yang menentangnya sangat keras. Nah, pada kali ini kita akan ada perdebatan di mana yang menentang himbauan dari para purnawirawan tersebut adalah salah satu komisaris nih, kesayangan teman-teman semua di sini. Pasti senang banget ya kalau dia ada. Apalagi kalau bukan Bung Sylvester Matutina ya. Dan yang menjadi lawan debatnya kali ini adalah ahli strategi politik, yaitu Pak Yunarto Wijaya atau yang kerap disapa Mas Toto. Nah, sini sangat menarik dan bisa dikatakan ya termasuk viral ya di mana-mana ya. Perdebatannya ini memang menjurus ke kata-kata yang kurang enak, yang menyakitkan dan tentu saja sangat mendalam. Ya kalau misalnya mau baik-baik saja pembicaraan tentu saja tidak mengundang Sylvester Matutina ya. Dan karena hal itulah bisa dikatakan perdebatan ini sangat menarik dan patut untuk disimak. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Kalau gitu menurut Bang Sylvester sendiri apa hal yang bisa membuat isu ini diredam, karena kan masih banyak isu-isu lain termasuk isu ekonomi yang perlu kita aspirasikan juga untuk dicari nih akar untuk penyelesaiannya seperti apa? Ya, jadi intinya sih memang kita menghargai semua kritik, semua pendapat. Siapa sih yang nggak menghargai? Kita negara demokrasi, siapapun boleh berbicara. Tapi kan intinya bahwa jangan sampai kritikan ini hanya buat mengadu domba. Itu loh, intinya itu. Ya, jangan sampai membuat kegaduhan. Kan kita sekarang udah gaduh nih. Gara-gara para pensiunan jenderal ini yang menurut saya ya kan memberikan poin-poin itu dibangun tidak berdasarkan fakta-fakta hukum gitu loh. Konstitusi kita yang baik itu bagaimana ya kan? Yang harusnya kan harusnya kita sama-sama para pensiunan ini ayo umpamanya undang-undang perampasan aset. Ayo sama-sama kita kejar agar digolkan, atau sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin agar kita swasembada pangan gitu loh, swasembada energi, swasembada air. Bagaimana kita melihat Panglima TNI, Kasat. Saya pernah ke kantornya Kasat, beliau menunjukkan ini loh Bang, kami punya pompa air. Kalau tadi dibilang ya, Mas Toto bilang mungkin ada kegelisahan ya? Mungkin yang dirasakan. Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. Itu tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan. Gini. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan menggunakan logika argumen. Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak, Sylvester? Bang, nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Anda uji argumentasi dari forum purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada nggak sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa? Masa yang boleh bersuara cuma 58% dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat kegelisahan. Kalau besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara ini. Bukan tentang itu. Anda jangan menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang pilpres. Kita punya kesamaan dalam menolak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup fakta secara konstitusional. Kita sepakat tentang poin itu. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Mas Sylvester? Ya, saya hargain itu. Kalau
beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, membangun udah nggak sendiri. nyambung lagi. Di sini Udah kita nggak undang nyambung Mas lagi, Toto Audrey. sebagai pengamat, Bang Ngomongin, Silvester. Audrey. Dengan Anda berbeda ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan kalau Anda kan Nggak nyambung, nggak bagian dari nyambung. Ya. itu juga. Tadi Jadi juga wajar sudah disuarakan Anda oleh Mas nggak Toto nyambung. bahwa Bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemakzulan. Tapi mungkin begini, Bang Silvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarko itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak, Audrey? Ya, silakan. Kalau Kecuali Silvester ada poin-poin yang menggunakan bermanfaat buat logika bangsa, seperti kita ini, sepakat, kita rapat. Silvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Anda nggak nyambung. Kita bicara di sini, kita uji saja apakah argumentasi Purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Pak Yunarto. Kita uji, tapi Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah Pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Silvester dan juga Mas Toto. Tapi Bang Silvester dulu. Kalau begitu, bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, Udah jadi bola liar. isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diredam? saya Mas simpel. Toto? Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah Pilpres atau menang Pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah kontroversi. Intinya kerja Kalau itu ya. dijalankan dengan baik, bekerja, ya sudah. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang Pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Silvester tadi. Bang Silvester. Hal-hal gini nih Audrey nih yang bikin yang tidak ada menjadi ada karena budaya penjilat tadi. Janganlah, Budaya itu Anda penjilat. ngomong aja. Pak Prabowo itu mandiri, tidak dicawe-cawe. Nah, kita kembali ke tema hari ini, Bang. Kita balik ke tema hari ini. Jadi intinya gini, kalau saya sebagai anak bangsa merah putih, ayo para purnawirawan, kita duduk. Mana poin-poin ini yang bisa untuk membangun Jadi bangsa, perlu ada bermanfaat ketemu buat bersama, Bang Silvester. Oh ya, mau. Yang kemarin belum cukup berarti. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama ya kan mendukung agar mengusut koruptor dan undang-undang perampasan aset dan uang kartal ini disahkan. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama turun ke sawah bersama Panglima TNI, Kasat untuk masalah pengairan, pupuk dengan Pak Prabowo agar kita bisa swasembada pangan, swasembada kedaulatan di bidang pangan, energi dan air. Itu yang kita inginkan. Mari sama-sama kita membangun bangsa. Jangan bikin kegaduhan gitu loh. Perlu duduk bersama nggak sih, Mas Toto tadi dikatakan Bang Silvester? Perlu, nggak ada masalah, perlu. Mas Toto? Ya bagaimana mau duduk bersama kalau kemudian orang baru berkomentar lalu dikatakan kalah pemilu. Itu menurut saya yang seharusnya kita lepaskan. Uji argumentasinya, mau dia senior, mau dia militer atau sipil, kalau argumentasinya tidak kuat kita duduk bersama. Tapi jangan duduk bersama dengan sudah menempatkan Anda berbeda dengan saya karena Anda kalah dengan Pilpres. Saya meyakini sekali Pak Prabowo tidak punya pemikiran seperti itu. Karena Pak Prabowo bahkan mendatangi orang yang kalah Pilpres. Pak Prabowo berusaha untuk merangkul. Berbeda dengan para pendukungnya, sebagian pendukungnya seperti yang juga tadi disampaikan dalam argumentasi Bang Silvester. Kalau kesamaan sikap dengan Pak Prabowo yang dilakukan oleh para pendukungnya, saya meyakini kok kegelisahan itu tidak akan muncul. Isu matahari kembar tidak akan muncul. Isu mengenai cawe-cawe juga tidak akan muncul. Jadi mulailah dari sikap sebagai seorang pendukung seperti yang sudah dicontohkan oleh Prabowo sendiri.
Ya, itulah tadi perdebatan yang sangat panas ya dari Bung Sylvester Matutina, seorang komisaris BUMN dan juga ahli strategi politik Mas Toto alias Sunarto Wijaya. Nah, di sini sangat menarik karena memang sepertinya Mas Toto ini sudah lama memendam perasaan itu kepada Sylvester ini ya, sehingga timbullah semua, keluarlah kata-kata seperti inilah budaya penjilat, seperti logika yang rusak. Setelah itu menjadi pendukung Prabowo yang bukannya justru melindungi Prabowo dari kata-kata atau dari hal-hal yang negatif, malah menjadikan hal itu semakin tebal ya. Jadi bisa dikatakan ya Sylvester Matutina ini memang hebat ya. Hebatnya bukan hebat bernarasi atau hebat berpolitik, namun dia hebat membuat kegaduhan, hebat membuat suatu acara itu menjadi ramai dan juga menjadi apa ya, berwarna ya. Karena memang kalau misalnya tadi yang diundang itu pendukung Prabowo yang lain, misalnya orang-orang dari Golkar atau orang-orang partai yang tentu saja bicaranya lebih runut dan lebih rapi, maka perdebatan ini tidak akan sepanas barusan tadi ya. Karena memang mereka berbicara sesuai dengan argumentasinya yang sangat pas dan juga tidak menjatuhkan, apalagi menyebut kalah pilpres. Karena memang yang paling sering menyebutkan hal itu adalah Sylvester Matutina ini. Dan ya mungkin yang ada yang lain ya, saya juga belum pernah dengar dan tidak memperhatikan hal itu. Namun itu sangat menarik karena memang pilpres ini sudah cukup lama, sudah beberapa bulan yang lalu, sudah lebih dari 6 bulan ya. Bahkan semenjak Prabowo itu diangkat, kurang lebih udah 1,5 tahun ya, Februari dan pada saat ini bulan Mei, jadi tentu saja sudah lama sekali. Namun sepertinya rasa kebanggaan, rasa kemenangan itu masih terus menggelora di tubuhnya Sylvester Matutina, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang lain, baik itu kritik, perbaikan, teguran, himbauan, ataupun berbicara dari hati ke hati, itu merupakan sikap yang tidak baik bagi Sylvester. Mereka-mereka itu yang mengatakan hal tersebut yang tidak sejalan dengan pemerintahan, mungkin bisa dikatakan mereka yang tidak satu meja dengan kami, mungkin itu. Jadi itulah yang membuat Sylvester Matutina ini bisa dikatakan logikanya rusak dan juga seorang penjilat ya. Nah, Yunarto ini sepertinya sudah memendam dan akhirnya baru keluar pada saat ini. Belum juga disebutkan bahwa Sylvester ini alumni Ruko ya, seperti yang dikatakan Bung Nara beberapa hari yang lalu. Jadi bisa dikatakan Sylvester Matutina ini sebenarnya kalau pihak TV itu ingin mendengarkan argumentasi yang baik, narasi yang pas, terus juga perpikiran-pikiran tukar pendapat mengenai politik yang baik ya. Tentu yang diundang bukan Sylvester Matutina. Tapi kalau misalnya pihak TV ingin membuat ratingnya naik, menjadi panas, menjadi heboh, bahkan terjadi keributan seperti pada saat di acara Aiman waktu itu ya, yang diundang orang-orang seperti Sylvester Matutina ini, seperti Alek Damanik dan juga Refli Reagan kemarin ya. Nah, mereka itu relawan-relawan yang bisa dikatakan ya mungkin bagi yang belum mendapat komisaris, mereka yang mengejar jabatan komisaris mungkin ya. Ya, karena memang mereka berbicara tidak sesuai dengan substansi, tapi yang penting nyolot aja, yang penting ribut aja. Tapi seru kan ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu ya Dan Project. Belum kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Bagi yang ingin berkomentar silahkan tuliskan di bawah video ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.